Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Dwi Ayuningrum dari PGSD 7A Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 1821812. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan dan mendemonstrasikan tentang media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi. Pada kali ini saya telah membuat media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya atau yang sering disebut dengan anak tunanetra. Saya telah membuat suatu media yang diharapkan mampu membantu mereka dalam memahami bentuk-bentuk objek dalam matematika. Nah, saya telah membuat media puzzle. Puzzle tentunya bisa dilepas dan dipasangkan kembali. Puzzle-nya ini berupa bentuk bangun-bangun datar, sehingga media ini saya namai dengan puzzle bangun datar. Media ini telah dilengkapi dengan tali sehingga bisa digunakan untuk diletakkan di meja maupun bisa digantungkan pada tembok yang ada di kelas. Materi pada media puzzle ini adalah matematika, yaitu mengenal bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada kelas rendah, yaitu kelas 1 sekolah dasar. Alasan saya membuat media puzzle ini karena untuk mengoptimalkan indera lainnya dari seorang anak tunanetra, yaitu indera peraba dan indera pendengarannya yang masih bisa digunakan untuk mereka dalam memahami suatu materi atau suatu penjelasan dari orang lain. Adapun kelebihan dari media ini adalah seorang anak tunanetra bisa merasakan dengan langsung, bisa merasakan ketika ia merabanya, sehingga mereka memiliki bayangan bagaimana bentuk asli dari bangun datar yang akan diajarkan oleh seorang guru. Seorang anak tunanetra tentunya masih bisa memiliki atau masih bisa menggunakan indera perabanya yang berupa misalkan dari telapak tangan dan indera pendengarannya secara jelas. Apabila kedua indera tersebut masih bisa ia gunakan, maka anak tunanetra tersebut masih bisa menggunakan media puzzle bangun datar ini. Untuk cara penggunaan media ini, sebelumnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan apa itu bangun datar. Kemudian seorang guru juga menjelaskan bagaimana ciri-ciri bangun datar, apa jenis-jenis bangun datar, kemudian ada berapa titik sudutnya, contohnya misal dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa ditemui dari contoh bangun datar ini, sehingga guru mengaitkannya terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari anak tunanetra tersebut. Setelah guru menjelaskan materi kepada anak berkebutuhan khusus, kemudian peserta didik diminta untuk meraba dan merasakan, kemudian membayangkan dengan arahan seorang guru. Misalkan ini adalah bentuk dari persegi. Nah, peserta didik diminta untuk merabanya semua, berapa titik sudutnya, ada berapa. Kemudian guru juga mengarahkan mana yang titik sudut, mana yang garis, kemudian sisinya bisa dikatakan sama itu seperti apa. Nah, ketika guru telah menjelaskan dan mengarahkan anak untuk merasakan bagaimana bentuknya, misalkan ini 1 dan anak sudah merasakan ke-7 bangun datar ini, kemudian kita lepaskan semuanya. Ketika dilepaskan semuanya, maka anak diminta untuk mencocokkan mana suatu benda yang mereka pegang untuk mereka pasangkan kepada tempat yang telah disediakan. Misalkan lingkaran, maka mereka juga mencari bentuk yang nantinya akan ditempelkan pada tempat yang disediakan ini, mana bentuknya yang seperti benda yang dipegangnya ini gitu. Maka guru juga mengarahkan mereka untuk cara meletakkannya, yaitu apabila benda yang dipegang tadi misalkan lingkaran
itu tidak terjatuh, maka bentuk yang mereka pasangkan itu sudah benar. Jadi diharapkan media ini untuk anak tunanetra, mereka bisa mengetahui jenis-jenis bangun datar, bagaimana bentuknya, sehingga mereka bisa memahami penjelasan guru ketika pembelajaran. Nah, pada kelas inklusi tentunya mereka juga tidak ketinggalan materi pembelajaran, meskipun media yang mereka gunakan itu berbeda dengan teman lainnya. Ketika anak tunanetra tidak bisa melihat, namun ia masih bisa merasakan dengan indera perabanya, yaitu dengan cara dia merasakan dengan telapak tangannya, kemudian dia juga merasakan kembali pada tempat yang telah disediakan, apakah sama dengan benda konkret yang ia pegang. Semoga media seperti ini dapat membantu anak-anak tunanetra untuk dapat lebih semangat dalam belajarnya, meskipun mereka tidak bisa melihat dengan sempurna. Apabila mereka bisa mengoptimalkan bagaimana indera peraba dan indera pendengarannya, maka mudah bagi mereka untuk dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri bangun datar dan jenis-jenis bangun datar yang ada pada pembelajaran matematika. Terima kasih. Sekian saya dalam menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan media puzzle bangun datar untuk anak berkebutuhan khusus. Semoga media ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan lainnya yang membutuhkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.